Apakah alam semesta ini hadir begitu saja tanpa sebab? Jika iya, mengapa begitu teratur dan penuh hukum? Dan jika tidak, lalu siapa yang menciptakannya? Apakah keberadaan alam semesta dan kehidupan hanya sebuah kebetulan yang luar biasa? Atau adakah yang mengatur semua ini dengan presisi sangat sempurna? Inilah pertanyaan yang terus menggema dalam perdebatan antara keyakinan dan skeptisisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Super Things, selamat datang di kanal yang menghubungkan iman logika dan sains menjadi serasi. Dalam video ini, kita akan mendalami bagaimana Al-Quran, kitab yang diwahyukan lebih dari 1400 tahun yang lalu, menawarkan argumen yang menggugah akal dan membungkam skeptisisme ateis. Mari kita mulai dengan pertanyaan paling mendasar. Dari mana asal-usul kita? Salah satu tantangan terbesar bagi ateisme adalah menjelaskan asal-usul segala sesuatu tanpa melibatkan Tuhan. Dalam filsafat, ini dikenal sebagai masalah infinite regress atau sebab tanpa akhir. Dalam surat Al-Anbiya ayat 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi dahulu adalah sesuatu yang padu, kemudian kami pisahkan keduanya?" Ini bukan sekadar klaim teologis. Dalam fisika modern, kita mengenal teori Big Bang yang menyatakan bahwa alam semesta memiliki awal mula dari satu titik singularitas. Fakta ini mencengangkan umat manusia, di mana Al-Quran yang turun 1400 tahun yang lalu mampu memprediksi pertanyaan manusia-manusia modern yang datang 1400 tahun kemudian. Teori Big Bang pertama kali dirumuskan oleh Georges Lemaitre, seorang ilmuwan yang menyatakan bahwa alam semesta mengembang dari sebuah titik awal. Temuan ini dikuatkan oleh radiasi latar kosmik dan hukum Hubble. Tetapi, jika ada awal, pasti ada penyebab. Pertanyaannya, apa atau siapa penyebab itu? Kaum ateis berargumen bahwa ini hanya fenomena alami. Namun, hukum kausalitas menegaskan bahwa segala yang memiliki awal harus memiliki penyebab. Begitupun materialisme mereka menyatakan bahwa setiap peristiwa adalah hasil dari peristiwa sebelumnya. Tetapi jika kita terus mundur tanpa batas waktu, maka kita dihadapkan pada kontradiksi logis, atau dalam istilah ilmu mantik disebut atasalsul. Al-Quran memberikan solusi yang sederhana namun mendalam. Adanya sebab pertama atau al-wajibul wujud, yaitu eksistensi yang tidak memerlukan sebab. Yang paling awal tanpa permulaan. Konsep ini paralel dengan argumen kosmologis yang diajukan oleh filsuf muslim terkenal Imam Al-Ghazali. Dalam bukunya Tahafutul Falasifah, Imam Al-Ghazali mengatakan, setiap hal yang ada memiliki sebab, tetapi tidak mungkin rantai sebab ini berjalan tanpa akhir. Oleh karena itu, harus ada sebab utama yang tak bergantung pada apapun. Al-Quran merujuk Sang Pencipta sebagai penyebab utama ini, sebagaimana disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 62. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Ayat tersebut menegaskan bahwa tidak ada satupun yang ikut campur dalam proses penciptaan dan pengendalian alam semesta selain dirinya. Hal ini juga diperkuat oleh Aristoteles dalam konsep penggerak yang tak tergerakkan, yang menjadi dasar pemikiran monoteistik dalam teologi klasik. Bahkan astrofisikawan terkenal, Stephen Hawking, dalam bukunya A Brief History of Time, mengakui bahwa jika alam semesta memiliki awal, maka secara logis ia memerlukan penyebab. Jika alam semesta muncul dari kebetulan, bagaimana kita menjelaskan keteraturan yang luar biasa ini? Dari orbit planet hingga struktur DNA, semuanya terorganisasi secara sempurna. Surat Al-Mulk ayat 3 berkata, "Dia yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu tidak akan melihat ketidakseimbangan dalam ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah." Struktur DNA manusia, misalnya, menyimpan informasi genetik yang sangat kompleks. Ilmuwan seperti Francis Collins, pemimpin proyek genom manusia, menyebutnya sebagai bahasa Tuhan. Bagaimana bisa informasi sekompleks ini muncul tanpa perancang yang cerdas?
hukum gravitasi, konstanta kosmologis, dan keseimbangan energi alam semesta menunjukkan adanya parameter yang sangat presisi. Bahkan fisikawan ateis seperti Stephen Hawking mengakui, jika konstanta gravitasi berubah sedikit saja, kehidupan tidak akan mungkin ada. Desain ini jelas membutuhkan desainer. Hal ini sudah disebutkan Al-Quran dalam surat Al-Furqan ayat 2. Dan Dia telah menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Ayat tersebut menegaskan bahwa sebuah keteraturan tidak dapat berjalan secara mandiri. Contoh semacam ini dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Keseimbangan ini tidak mungkin terjadi tanpa pengatur yang cerdas. Ateisme, dengan segala teorinya, tidak mampu menjelaskan mengapa hukum-hukum alam ini ada dan begitu teratur. Stephen Meyer, dalam bukunya Signature in the Cell, menjelaskan bahwa informasi dalam DNA terlalu rumit jika dikatakan muncul secara kebetulan. Selain daripada itu, moralitas adalah aspek yang sering membingungkan kaum ateis. Jika Tuhan tidak ada, apakah moralitas hanya konstruksi sosial? Surat Asy-Syams ayat 8-10 menyatakan, Dia mengilhamkan kepada jiwa itu jalan, kefasikan dan ketakwaannya. Dengan kata lain, manusia diberikan kemampuan untuk membedakan yang benar dan yang salah. Bagaimana mungkin seorang Muhammad yang tidak bisa membaca kemudian hidup dan besar di tengah masyarakat Arab jahiliyah yang jauh dari moralitas, mampu membuat dan merangkai konsep moralitas yang mendetail sehingga merubah tatanan peradaban menjadi lebih baik hingga saat ini? Hal itu sangat mustahil jika datangnya bukan dari Tuhan Sang Pencipta. Bahkan ateis seperti Friedrich Nietzsche dalam bukunya The Genealogy of Morality mengakui bahwa tanpa Tuhan, konsep moralitas absolut runtuh. Ia berkata, moralitas tanpa Tuhan hanyalah konstruksi manusia yang lemah dan berubah-ubah. Sebaliknya, Islam memberikan dasar moral yang kokoh berdasarkan wahyu ilahi, yang melampaui relativitas manusia. Inilah yang membedakan konsep moralitas yang langsung dari Tuhan dengan konsep moralitas karangan manusia yang sering berubah sesuai budaya dan waktu. Tanpa Tuhan, standar moral menjadi relatif. Apa yang dianggap benar di satu tempat bisa dianggap salah di tempat lain. Namun, Al-Quran menyatakan bahwa nilai-nilai seperti keadilan, kasih sayang, dan kebaikan bersumber dari hukum Tuhan yang absolut, bukan sekadar kesepakatan manusia yang kadang sering menjadi perdebatan. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat religius cenderung memiliki tingkat filantropi dan solidaritas yang lebih tinggi. Mengapa? Karena keyakinan pada Tuhan memberikan dasar moral yang kuat. Logika ateis seringkali berakhir pada satu titik, yaitu kekosongan. Mereka berusaha memahami semesta dengan akal terbatas tanpa mempertimbangkan dimensi transenden yang pada akhirnya terjebak dalam paradoks pemikiran mereka sendiri. Al-Quran tidak hanya membungkam logika mereka, tetapi juga mengundang kita untuk berpikir lebih dalam, lebih kritis, dan lebih reflektif. Al-Quran juga memberikan tantangan kepada mereka. Jika kamu meragukan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka buatlah satu surah yang semisal dengannya. Al-Baqarah ayat 23. Tantangan ini bukan hanya retoris, tetapi juga memprovokasi pemikiran. Hingga hari ini, belum ada karya manusia yang mampu menandingi kompleksitas linguistik, keindahan, dan kedalaman pesan Al-Quran. Tentu banyak ateis yang tetap pada keyakinan mereka, meskipun menghadapi argumen-argumen yang berat ini. Namun, tak jarang kita temui cerita tentang mereka yang akhirnya berpikir ulang setelah menyaksikan kesesuaian antara penemuan ilmiah dan ajaran Al-Quran. Mereka yang dahulu menolak Tuhan, menemukan diri mereka terhanyut dalam kebijaksanaan yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Seperti yang dikatakan oleh Profesor bidang Neurologi Dr. Fidelma O'Leary dari Universitas St. Edward. Saya sangat bangga ternyata ada agama yang sesuai dengan hasil penelitian saya. Al-Quran tidak hanya memberikan jawaban tentang kehidupan spiritual, tetapi juga mengundang kita untuk merenung, berpikir, dan menggali lebih dalam tentang keberadaan kita dan alam semesta ini. Bagi seorang ateis yang mencari kebenaran, Al-Quran adalah tantangan yang tak bisa diabaikan begitu saja.
Bukankah dalam pencarian kebenaran, kita harus terbuka untuk semua kemungkinan, termasuk yang paling mengejutkan? Kuncinya adalah mau membaca dan memahami kandungan Al-Quran. Sebab Al-Quran memberikan jaminan bagi siapa yang mau membaca dan memahami kandungannya, mereka akan tercerahkan. Adapun mereka yang tetap dengan pendirian ateisnya, dipastikan karena belum membacanya, sehingga hanya asumsi-asumsi liar dan tak mendasar yang ada di kepala mereka. Jadi, apakah mungkin sebuah kitab kuno dapat melampaui logika modern? Tentu saja, jika kitab itu berasal dari pencipta logika itu sendiri. Ketika logika mencapai batasnya, di sanalah wahyu mulai berbicara. Pertanyaannya bukan lagi soal apakah Tuhan ada, tetapi apakah Anda cukup rendah hati dan mau membuka pikiran untuk mendengarkan serta merenungkan setelah menonton video ini? Atau mungkin Anda akan menyia-nyiakan panggilan Tuhan dalam nurani Anda? Pikirkanlah baik-baik sebelum waktu Anda habis di dunia ini. Dan jangan lupa untuk follow, like, dan subscribe channel ini untuk diskusi menarik lainnya. Lalu bagikan video ini sebanyak-banyaknya untuk kebaikan umat manusia. Sampai jumpa di video berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.